Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memasuki materi baru dengan judul masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama di sini adalah kita dapat mengetahui latar belakang atau asal muasal bagaimana terjadi perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. Karena kita ketahui ya sebelumnya bahwa sudah berkembang ajaran Hindu-Buddha. Oke, yang kedua di sini menjelaskan dan menganalisis teori-teori apa saja yang menjadi penguat terkait masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga menjelaskan cara-cara penyebarannya agama Islam di Indonesia. Itu fokus ketiga poin itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang agama Islam di Indonesia? Oke, poin pertama pastinya agama yang paling banyak dianut oleh Indonesia, menjadi agama mayoritas ya sekarang ini. Dan yang kedua ini juga terkenal, mungkin dari SD kalian sudah mengenal Wali Songo, 9 wali terkait tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya dimulai di Jawa. Kemudian yang ketiga, pengaruh Islam pada masa dahulu masih berlanjut hingga masa kini. Oke, apa saja pengaruhnya nanti akan kita bahas. Nah, di sini untuk terkait periodisasinya kita bagi menjadi 3. Kesepakatan kita Islam di Indonesia kedatangannya dimulai pada abad ke-7, penyebarannya terjadi pada abad ke-13 dan mulai berkembang pada abad ke-15. Untuk teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, kita dapatkan 3 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, asalnya dari India. Yang kedua ada teori Mekah, asalnya dari Arab. Yang ketiga ada teori Persia, berasal dari Persia tentunya. Untuk yang teori Gujarat dulu kita bahas. Di sini kita bisa lihat gambaran pada peta ya. Gujarat ada di India. Oke. Dan pendukung dari teori Gujarat ada 3, ada J. Pichnapel, ada Snohugronje, ada J.P. Mokweta. Nah, nanti kita akan lihat nih bukti-bukti yang menjadi pendukung atau penguat dari teori Gujarat. Untuk J. Pichnapel di sini berpendapat bahwa pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam pergi berdagang dan menyebarkan Islam ke daerah timur. Oh, berarti di sini kaitannya penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang. Oke, yang kedua di sini ada Snohugronje. Di sini berpendapat bahwa pedagang Gujarat lebih dulu berhubungan dengan Indonesia daripada Arab. Oke, masih seputar pedagang dari India. Yang ketiga ada J.P. Mokweta. Dan di sini sudah agak lebih jelas ya, karena ada bukti bahwa terdapat batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan di Kambai, Gujarat. Jadi tadi selain pendapat bahwa disebarkan oleh para pedagang, di sini ada bukti bahwa terdapat kesamaan batu nisan. Oke, kita lihat kesamaan ini ada di mana. Oke, ini gambarnya. Yang atas ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai tahun 1297 Masehi. Oke, yang di bawah ada Maulana Malik Ibrahim di Gresik tahun 1419 Masehi. Oke, bentuknya agak sedikit mirip ya untuk batu nisannya. Oke, dan di sini ada makam yang terdapat di komplek Jama Masjid Kambai, India. Bentuknya sama ya, ada semacam kubahnya gitu ya untuk bentuk batu nisannya. Oke, bisa kita lanjut ke teori kedua, yaitu teori Mekah. Oke, kalau misalnya Mekah berarti berasalnya dari orang-orang Arab, Saudi Arabia. Yaitu gambaran dari petanya. Nah, untuk teori Mekah atau Arab ini berkembang pada abad ke-7, pendukungnya adalah Buya Hamka. Beliau berpendapat bahwa motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi. Jadi enggak karena tadi berdagang sekaligus menyebarkan ya, tetapi didorong oleh motivasi memang untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Seperti itu, beda ya motifnya. Oke, nah buktinya adalah pemukiman Islam di
Baros. Sebenarnya selain bukti dari adanya pemukiman di Baros, yaitu tepatnya ada di daerah pantai sebelah barat Sumatera, Indonesia. Nah, adanya teori Mekah ini untuk menyanggah teori sebelumnya, yaitu teori Gujarat, di mana teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yang memang mazhab tersebut berkembang besar di Mesir, Mekah saat itu. Sedangkan untuk daerah Gujarat, India itu menganut mazhab Hanafi. Jadi ada perbedaan mazhab. Oleh karena itu di sini yang menjadi penguat bukti dari teori Mekah adalah tadi kesamaan mazhab yang pertama, yang kedua adanya pemukiman Islam ditemukan di pantai sebelah barat Sumatera atau di Baros. Oke, ini ada videonya, bisa kita saksikan bersama. Oke, kita lanjut. Yang ketiga di sini ada teori Persia. Oke, Persia berasal dari Iran. Nah, pendukung dari teori Persia yang berkembang pada abad ke-13 ini ada Husain Jayadiningrat. Beliau berpendapat bahwa terdapat kesamaan pelaksanaan upacara tabwik, yaitu terkait peringatan meninggalnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad, yang memang upacara ini terjadi di Bengkulu, Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Nah, ini sama nih dengan ritual tahunan orang-orang Persia. Jadi atas dasar kesamaan pelaksanaan upacara tersebut, maka Husain Jayadiningrat berkata bahwa pengaruh Islam ini berasal dari daerah Persia. Oke, ini contoh upacara tabwiknya di daerah Sumatera. Itu mungkin untuk ketiga teorinya sudah dijelaskan cukup mudah ya. Yang pertama teori Gujarat India, tadi adanya kesamaan batu nisan. Oke, lalu yang kedua ada teori Mekah atau dari Arab. Yang pertama tadi ada kesamaan mazhab, yang kedua ditemukannya perkampungan Arab ya di Baros. Oke, yang ketiga di sini ada teori Persia kesamaan upacara, yaitu ada upacara tabwik. Sudah bisa dimengerti? Oke, lalu yang kemudian yang akan Ibu bahas di sini terkait bagaimana agama Islam ini dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan kita ketahui bahwa sebelumnya sudah banyak menganut atau sudah berkembang ajaran agama Hindu-Buddha sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Ya oke, Ibu yakini dan Ibu harap semuanya juga menjawab di rumah dalam hati ya. Intinya di sini fokus kita terkait dengan pertanyaan mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, Islam tidak mengenal sistem kasta. Jelas ya, kita ketahui salah satu di agama Hindu itu ada sistem kasta. Masih ingat? Kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, di Islam di sini tidak mengenal sistem kasta. Jadi kalau misalnya orang Hindu misalnya lahir sebagai kasta Sudra, ya seterusnya dia akan menjadi kasta Sudra, tetapi tidak berlaku dalam ajaran agama Islam. Paham?
Oke, yang kedua di sini masuk Islam itu mudah. Mengapa mudah? Karena kita nggak perlu menyiapkan semacam ritual khusus, upacara khusus, sesaji dan sebagainya. Cukup dengan apa? Oke, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, ritualnya sederhana dan mudah dilaksanakan. Ya, sama seperti tadi, jadi nggak perlu buatkan semacam sesajen, upacara khusus, tetapi hanya dengan mengambil air wudhu kita melaksanakan sholat, kemudian kita membaca Al-Quran, mudah bukan dilaksanakan. Nah, itu menjadi ya salah satu alasan kenapa Islam mudah diterima. Dan yang keempat pastinya penyebaran Islam dilakukan secara damai. Oke, nanti ini yang kalian baca-baca di rumah ya, terkait dengan penyebaran Islam seperti apa sih yang dimaksud dengan jalan damai itu? Mengapa dengan mudahnya bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebelumnya sudah menganut ajaran agama Hindu, Buddha? Oke, sekian dari Ibu mungkin hari ini, segitu aja materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.